Assalamualaikum anak-anakku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, yakni mengenai bersih itu sehat. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari bersama-sama kita ucapkan doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah masuk dalam materi bersih itu sehat. Kita mengenal bahwa bersih itu merupakan pangkal dari kesehatan. Pertama-tama dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih arti dari bersih itu. Bersih sendiri memiliki arti yakni bebas dari kotoran. Sedangkan suci memiliki arti yakni bebas dari najis dan hadas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bersih belum tentu suci. Apa anak-anakku? Bersih belum tentu suci. Sedangkan suci pasti bersih. Bersih belum tentu suci, sedangkan suci pasti bersih. Untuk materi selanjutnya, kita akan mengenal apa sih najis itu. Nah, najis memiliki pengertian yakni sesuatu yang menjadi terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, air seni. Najis pasti kotor. Tapi kotor belum tentu najis. Seperti apa itu? Seperti terkena tinta. Nah, hadas sendiri memiliki arti yakni keadaan seseorang yang menghalanginya untuk melakukan ibadah kepada Allah sehingga harus bersuci terlebih dahulu. Dari sini hadas dibagi menjadi dua, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar akan dijelaskan yakni mengenai perbedaannya. Nah, kita akan mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sendiri contohnya yakni buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Apa sih buang angin itu? Buang angin itu bisa diartikan sebagai kentut. Nah, cara bersucinya dihilangkan dengan air bersih, lalu berwudu. Sedangkan hadas besar contohnya mimpi basah bagi laki-laki, haid atau menstruasi bagi perempuan, nifas bagi ibu hamil atau melahirkan. Cara bersucinya yakni dengan mandi besar atau mandi wajib lalu berwudu. Nah, dari sini anak-anak sudah bisa memahami mengenai perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara membersihkan najis. Nah, di situ ada terlihat seorang anak perempuan sedang membersihkan najis. Nah, bagaimanakah cara kita membersihkan najis? Cara kita membersihkan najis yakni membersihkan najis seperti darah, air seni,
dan tinja harus menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu seperti air sumur, air hujan. Nah, caranya air yang datang dikucurkan ke benda yang bernajis, bukan najis yang datang ke air. Tapi air yang datang dikucurkan ke benda yang bernajis. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, untuk selanjutnya, apabila kalian sudah memahami bagaimana cara membersihkan najis tersebut, kita akan mempelajari mengenai istinja. Nah, apa sih istinja itu? Cebok atau membersihkan kotoran seperti tinja, yakni istilahnya istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil ataupun besar. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubul, sedangkan tangan kiri mengusap hingga bersih. Dengan menyimak video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai benda yang dapat digunakan untuk istinja. Nah, apa sajakah benda-benda yang dapat digunakan istinja? Nah, mari kita simak bersama-sama. Apa sajakah benda-benda yang dapat digunakan untuk istinja? Yang pertama, yakni kita bisa menggunakan, contohnya adalah air yang mengalir. Air ini merupakan air yang mutlak. Seperti apa air mutlak itu? Tadi kita sudah menyimak bersama-sama, yakni contohnya adalah air sumur, air hujan. Nah, yang kedua, yakni kita bisa menggunakan tisu, kita bisa menggunakan batu, kita juga bisa menggunakan daun yang kering atau dedaunan. Kita juga bisa menggunakan ranting ataupun benda-benda lainnya yang kesat. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai doa masuk ke toilet atau doa masuk ke kamar mandi. Berdoalah ketika kita masuk ke kamar mandi. Bagaimanakah bunyinya? Mari kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalian bisa mempelajarinya di rumah dengan bantuan orang tua maupun yang keluarga yang ada di rumah. Anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah usai. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.